Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke. Ini dari rumah atau dari mana nih? Dari kos. Oke, Kita kos semua, Pak. Oh, pas semua. Udah semester berapa? Sudah semester 2. Oh, semester 2. Oke. Ini satu jurusan apa beda-beda nih? Beda. Oke. Oke. Ini dari jurusan mana? Saya dari jurusan psikologi. Oke, selanjutnya? Saya dari jurusan ekonomi syariah. Kemudian? Saya dari pendidikan fisika. Lalu? Saya dari pendidikan biologi. Oh, sama-sama UIN ya? Iya. Oke. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya pada di hari libur ya, hari tanggal merah. Jadi teman-teman saya berterima kasih. Oke, baik, sebelum kita mulai sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa di sini? Baca. Oke. Oke, teman-teman semua kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena di sini saya baru kenal, jadi kita perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari saya sebagai konselor kalian. Nama saya Rati Ramadhana Suryana. Lalu dilanjutkan dengan sebelah sini. Nama saya Ainur. Nama saya Suti. Nama saya Nurjana. Saya Resi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya nih, teman-teman udah pernah ikut sesi konseling belum? Belum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sesi konseling kelompok ini adalah tempat atau bantuan yang diberikan kepada klien atau konselor untuk menceritakan masalah-masalahnya. Jadi teman-teman di sini bisa menceritakan masalah teman-teman, baik masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah dengan teman, pacar juga boleh. Nah, untuk itu kita ada kesepakatan waktu. Sesi konseling ini berjalan kira-kira 30-40 menit. Paham ya? Ya. Oke, baik. Di dalam sesi konseling kelompok ini terdapat asas konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman di sini tidak perlu khawatir atau takut masalah-masalah teman yang ceritakan ini didengar oleh orang lain. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini datang konseling ini menceritakan tanpa ragu-ragu gitu. Gak apa, ini enjoy aja, mau cerita masalah teman, keluarga juga gak apa-apa. Jadi gak perlu ragu-ragu atau khawatir gitu. Kemudian yang ketiga ada asas kesukaraan. Jadi saya mau nanya dulu nih, teman-teman datang sini secara sukarela atau dipaksa gitu teman-teman? Oke, baik. Jadi teman-teman sukarela, jadi gak ada hal yang harus ditakutkan lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada ikat janji. Jadi teman-teman di sini akan mengikuti perkataan saya. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari apapun, yaitu data atau
keterangan yang tidak atau keterangan yang tidak diketahui. diketahui. Oke, baik. Kesepakatan waktu sudah kita lalui, kemudian ikatan juga sudah kita ucapkan. Selanjutnya di sini teman-teman boleh menyampaikan masalah teman-teman. Tidak saya ingatkan lagi, tidak perlu ragu atau khawatir jika masalah kalian diketahui oleh orang lain. Cukup kita saja, baik saya konselor juga tidak akan mengumbarnya kepada orang lain. Oke, dimulai dari siapa dulu yang ingin menceritakan? Dari saya. Oke, baik, silakan Resi. Jadi saya punya masalah di organisasi saya, Kak, sama salah satu cutting di organisasi tersebut. Di situ saya merasa sakit hati dan merasa bahwa diri saya nggak mau lagi ikut dalam organisasi itu. Saya udah sakit hati, saya nggak mau ikut lagi baik dalam event apapun yang dilakukan oleh organisasi itu. Oke, jadi intinya masalah kamu ini tentang dengan kakak tingkat kamu ya, berarti tentang sikap yang tidak seharusnya gitu ditunjukkan. Oke, baik, selanjutnya. Gini Kak, jadi saya ada permasalahan sama teman saya. Kan kalau misalnya kita tuh mau jalan kampus, selalu kayak kita WA dulu kalau kita sudah ngomong kayak kita OTW gitu dari kosan. Terus teman kita kadang kayak balas gini, ya bentar kalau udah sampai kampus kita tuh tempatin tempat duduk dia gitu kan. Terus kadang kita tuh kan lupa lah Kak kalau mau nempatin tempat duduk dia. Terus kalau dia nggak ada tempat duduk itu dia tuh kayak ngambek gitu sama kita. Masa kalau kita tanyain dia ngambeknya kenapa? Masa kena masalah sepele karena tempat duduk aja dia langsung ngambek-ngambek gitu. Oke, jadi intinya teman kamu ini suka menitipkan lah tempat duduknya untuk kuliah. Jadi kayak kalau dia nggak dapet atau sudah keduluanan gitulah, jadi dia marah sama kamu. Padahal kan itu sebenarnya tidak wajar gitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Kalau saya itu masalahnya sama circlean di kelas itu banyak circle-circlean. Kalau kita main circlean di kelas itu pasti dijauhin, apalagi kalau ada kelompokan gitu di dalam kelas, dia suka jauhin kita, suka nggak ditemenin gitu kalau kita main circle-circlean. Oke, jadi inti masanya tentang pertemanan di kuliahan gitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Ini tentang masih di kelas juga, tapi tentang kelompok. Jadi kalau di setiap kelompok itu pasti ada aja yang mereka nggak mau kerja sama ngebantu bikin tugas itu. Jadi kesannya kan jadi kayak bikin individu gitu Kak, nggak mau bantu apapun, maunya jadi aja gitu. Oke, jadi intinya masalah kamu ini tentang kerjasama di dalam suatu tugas kelompok gitu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Jadi sekarang kita untuk selanjutnya siapa nih yang masalahnya mau diselesaikan terlebih dahulu? Saya Kak. Oke, baik, silakan. Nah, jadi kan setiap ada tugas kelompok itu kan dosen ya yang milih secara acak gitu. Jadi kami ini nggak bisa menentukan mau sama teman yang rajin segala macam itu nggak bisa. Jadi kadang kalau dapetnya yang teman yang susah itu ya gitu susah jadinya. Jadi cuma 2 orang yang mengerjakan. Terus pernah juga udah sering juga kayak minta inilah gimana nih tugas kita mau dikerjainnya gimana, atau kamu yang nyari materi, aku yang tugas kan mereka juga ada yang kendala belum punya laptop segala macam, tapi mereka ini cuma oh iya udah nanti aku kirim ya materinya gitu. Nah
nyampe udah kayak hampir 2 minggu, nyampe udah mau dipresentasikan, mereka yang masih belum ngirim gitu Kak. Jadi bingung mau gimana nih nganuinnya. Udah sempat juga diskusi bareng-bareng biar selesai, tetap aja yang ngerjainnya cuma 1-2 orang, yang lainnya malah tiduran, main HP gitu. Oke, jadi kamu ini masalahnya teman-teman kamu nih kalau punya tugas kelompok kayak ya udah yang kerja cuma 1 orang atau orang gitu, sisanya main atau kayak mau jadinya aja gitu. Oke, di sini saya sebagai konselor kamu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum memberikan teman-teman yang lain memberikan pendapat. Ada nggak pernah kamu ngomong gitu ke teman-teman kamu, ke kelompok kamu gitu lah, kayak nanyain kenapa sih kalian kalau yang kerja kelompok cuma itu aja yang kerja, kan namanya juga kerja kelompok bukan ya pasti kayak ya semuanya harus kerja gitu, namanya juga bukan tugas individu. Kalau tugas sendiri ya mungkin 1 orang aja yang kerja. Udah pernah bertanya sama teman kamu? Udah sempet pernah nanya kayak gitu di grup juga, udah sering banget ini gimana tugas kita belum jadi loh gitu, yang lain udah selesai gitu. Terus mereka cuma gimana ya, aku masih kendalanya tuh nggak ada laptop loh, terus aku juga belum seberapa tahun laptop, terus aku juga belum bisa bikin ini bikin itu gitu kan. Jadi bingung juga. Ya udah nggak apa-apa kataku, nanti kita kerjanya bareng-bareng biar kamu juga tahu. Tapi tetap aja masih nggak mau belajar juga, pengennya ya udah pokoknya nama aku ada, tugas kita selesai gitu. Oke, terus dari teman kamu ini ada tidak yang kan pasti kamu kerjanya nggak cuma kamu sendiri kan, pasti ada temannya gitu kan, yang kayak teman serajin ya. Ada tidak tanggapan dari teman kamu itu? Ya sama aja sih, dia juga ikutan bete, ikutan kesel, dia juga ikut nanyain karena kan kami juga ada yang akhirnya udah bete kan, akhirnya jadi nggak teguran gitu. Jadi pasti dia yang negur teman yang satu yang nggak mau ngerjain itu tetap aja. Cuma akhirnya dia sempat mau ngerjain tapi nggak sampai setengah sih Kak. Jadinya dia kayak cuma adalah beberapa bagian yang susah dikembalikan lagi ke kita, tapi tetap kami berdua yang kayak lebih banyak gitu, lebih banyak. Jadi baik, di sini saya menjelaskan lagi. Tadi sudah diceritakan sama Ainur bahwa dalam kerja kelompok dia yang diberikan dosen ini biasanya kan namanya juga kerja kelompok, pasti yang kerja semua, tapi kenyataannya memang nggak cuma di jurusan kamu, mungkin semuanya juga pasti kayak gitu. Ada juga yang rajin, ada juga yang mau terima jadi aja, malas-malasan gitu. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada tidak saran dari teman-teman atau mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya gitu kepada Ainur? Oke, baik, ada ini. Kenapa kamu nggak coba nanyain ini? Kan kamu nggak mau ikut ngebantu nih ngerjain itu. Kamu terima nggak kalau nama kamu nggak saya tulis dalam kelompok itu? Harusnya kamu tanya sama teman kamu, dia harus bisa konsisten. Jadi menurut itu kayak ya lebih menekankan pada teman yang tidak rajin gitu. Jadi jawaban kamu seperti apa? Ya udah sempat pernah bilang kayak gitu, habis katanya iya nanti aku bantuin kok, nanti aku bantuin gitu kan. Habis itu aku bilang kalau kamu emang yang nggak bantuin, ini nama kamu nggak akan aku tulis gitu kan. Ya udah, dia cuma tanggapannya iya nanti pokoknya aku bantuin sambil cari materi segala macam gitu. Oke, dari ceritanya Ainur ini ada lagi yang mau ingin menyampaikan pendapat? Saya sini mau ngomong gini, kamu pernah nggak ngomong ke teman kamu kayak misalnya itu kan kalau sudah habis dikerjain itu kan pasti di print, kamu pernah ngomong kayak gini nggak, kalian sanggup nggak kalau misalnya disuruh ngeluarin uang seberapapun untuk
ngeprint itu tugas gitu. Oke, jadi gimana Ainul jawabannya? pernah sempat ngomong kayak gitu di grup kayak gini. Dia bilang ya udah, ini misalnya kami semua yang bikin, ini ada yang nggak bisa bikin gitu, bisa nggak kalau kalian itu sumbangannya uang gitu kan. Kata Bagus tuh ya udah nggak apa-apa katanya gitu, dia menyanggupi gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya nggak tahu ini nanti kalau udah jadi dia beneran ngeprint semua atau enggak. Oke, jadi mungkin teman ya udah mending ngeluarin uang daripada pusing-pusing kan. Oke, lalu gimana Suci? Kalau saya sebelumnya Ainul udah pernah ngomong sama dosennya belum tentang itu temennya yang nggak mau nolongin apa. Kalau mau nyampe bilang sama dosen sih belum, karena dosen juga di situ kadang nggak terlalu mau tahu gitu Kak, siapa yang ngerjain siapa enggak. Dosen taunya ya udah ini mah kalau udah selesai ini tuh tugas kalian semua, jadi nggak tahu mau siapa yang ngerjain, yang penting kalian semua presentasiin di depan gitu dosen. Jadi belum nyampe mau bilang sama dosen. Oke, jadi belum ada kemauan atau udah ada niat tapi belum sempat ngomong. Iya, belum sempat ngomong. Dan ya itu tadi takutnya juga ibunya nggak mau tahu. Dosennya Iya. cewek. Iya cewek. Oke, dari teman-teman ini kamu kan sudah menyampaikan pendapat. Mulai dari resi kan ada penegasan pada teman kamu biar apa sikap kamu yang tegas biar teman-teman kamu nih ayo gitu kerjain bareng-bareng. Namanya juga tugas kelompok kan bukan tugas individu. Kalau tugas individu kan kayaknya lebih enak deh tugas individu dari tugas kelompok. Nah kemudian dari pendapatnya Nur juga kan lebih mengambil simpelnya aja gitu. Kalau nggak ngerjain ya udah harus siap-siap ngeluarin uang gitu. Kemudian dari Suci juga ngasih pendapat lebih baik bilang ke dosen atau minta pendapat dosen gimana ini tindakannya seperti apa gitu. Kan capek juga sih kita ngerjain tugas, apalagi mungkin tugasnya entah dia itu mudah atau bilang susah gitu kan. Nah dari sini juga saya ingin bertanya kepada Ainur, dari pendapat teman-teman yang tadi itu gimana nih? Ainur masih terima dengan pendapatnya atau kayak masih kurang puas gitu dengan pendapat teman-teman? Ainur sih masih setuju dan mempertimbangkan pendapatnya Resi yang disuruh nggak ditulis namanya, nggak dicantumkan nama dalam makalah tersebut. Soalnya kalau dia cuma nyumbang uang makalah ngeprint itu nggak sebanding sama kami ngerjain yang pikiran, tenaga, dan itu juga cukup sulit, cukup susah. Kami ini butuhnya ini sambil berdiskusi ini gimana ya gitu kan. Jadi kalau uang itu kayaknya masih belum deh, karena itu nggak sebanding gitu. Terus kalau buat mau menyampaikan ke dosen itu juga mungkin terkendala waktu, terus juga belum bisa mau terus terang sama dosennya. Jadi ini sih lebih setuju pendapatnya Resi. Oke, baik. Di sini juga Kak punya saran ya. Mungkin ada benarnya dari pendapat dari Resi. Kakak juga kayak gitu. Kuliah juga punya teman yang satu kelompok juga ya orangnya hasilnya mungkin merasa rajin. Kemudian sisanya itu yang malas-malasan kayak lebih santai gitu kok. Bisa gitu nggak pusing punya tugas kelompok tuh kok santai-santai gitu udah mepet deadline masih aja kayak nggak nanya gitu gimana hasil tugas atau kayak terima jadi aja gitu. Nah jadi mungkin ada benarnya juga
Contohnya Ainur nih tanyalah sama dosen pas ketika presentasi dimulai atau ngomong sama dosennya, Pak, ini anggota kelompok saya, tapi yang mengerjakan hanya saya sendiri atau dengan teman saya ini. Terus gimana Pak, ini pendapat Bapak gitu. Karena kan ini namanya juga kerja kelompok gitu, yang kerja harus semuanya gitu, nggak mungkin mau terima jadi aja gitu. Dan juga memang yang namanya di kuliah itu ya memang kayak gini, di kuliah itu pasti ada aja, apalagi anak-anak cowok itu pasti kayak yang udah hilang-hilangan gitu, udah kayak pacar yang di ghosting gitu lah kayak gitu lah ya. Namanya juga ya harap dimaklumin, cuman lebih di diri kita sendiri aja sih, ditegasin lagi aja, ancam nggak apa-apa, temen itu kalau diancam pasti bakal nurut kok. Kakak juga ada pernah pengalaman juga sama kayak Nur, cuman ya itu kakak ancam, bahkan sampai nggak ikut presentasi juga. Jadi orang itu yang tadinya sifatnya buruk, kelakuannya yang nggak baik, jadi sekarang udah mulai mendingan lah, suka kalau ada pernah satu kelompok juga, kelompok lagi itu kayak udah nanya-nanya kayak gimana tugasnya, kapan ngerjain, jadi gitu. Jadi kalau intinya itu kalau kita tegas sama orang, bukan buat orang tuh tahu sama kita, tapi segan sama kita, pasti orang tuh bakal mau apa yang kita omong gitu. Bukan berarti ke hal yang negatif ya, tapi ke ini kan namanya di perkuliahan, kita ketemu orang-orang tuh yang beda-beda. Mungkin dari sekolahnya memang seperti itu, di sekolahnya waktu itu, terus kita juga beda gitu. Jadi paham ya? Oke. Oke, baik. Tadi kan dari kakak sendiri sebagai konselor sudah menyampaikan pendapat, begitu juga dari Resi, Nur, kemudian Suci juga teman-teman yang lain sudah menyampaikan pendapat dan sudah bertanya pada Ainur. Nah, jadi saya sebagai konselor bertanya kepada Ainur gimana setelah mengikuti sesi konseling ini, atau masih kurang puas dengan pendapat-pendapat yang lain, atau masih ada yang ingin diceritakan lagi? Alhamdulillah dari sesi konseling ini Ainur bisa mendapat banyak saran dan motivasi dari teman-teman dan kakak, dan Ainur bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Tadi yang seperti yang disarankan oleh Resi, yaitu dengan tidak mencantumkan nama dia dan menegaskan jika dia tidak mau mengikuti, tidak mau ikut serta mengerjakan tugas, terus kita nggak mau ngasih namanya, jadi Ainur bakal ngikutin saran itu. Dan Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, ada baiknya teman-teman di sini bisa memberikan atau mengatakan kesan-kesan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling ini apa gitu. Oke, baik. Dimulai dari sumber pandang saya. Jadi ini kan pertama kali kita semua ada mengikuti konseling ini, jadi rasanya kita lebih banyak tahu lagi, oh ternyata ada cara gimana kita bisa dapat solusi dari masalah-masalah kita. Itu sih Kak. Silakan. Kalau saya sih seru aja, soalnya bisa mendengarkan cerita orang lain, terus itu kita bisa ngasih pendapat, saran yang bisa kita berikan untuk dia. Oke, baik, terima kasih. Silakan Suci. Dari sesi ini saya merasa senang dan juga bisa dapat motivasi, tips-tips dari kakak, dari teman-teman semua, dan juga senang juga bisa berbagi cerita juga sama ini. Gimana ini? Kalau ini sih senang pastinya karena bisa mendapatkan solusi, kemudian cara mengatasinya, kemudian saran-saran, serta jadi tidak merasa sendiri karena ada tempat bercerita dan bisa menanggapi dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa biarkan saya memimpin.
Nah, untuk teman-teman berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi alhamdulillah berarti sesi konseling ini berakhir di sini sampai saja ya. Oke, baik. Untuk sebelumnya kita akhiri sesi konseling ini, dan untuk selanjutnya kita akan ketemu di hari berikutnya, nanti akan kita tentukan. Dan selain dari Ainur dan teman-teman nanti bisa menceritakan masalahnya, nanti akan kita persiapkan lagi lebih detail ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan hadir. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.